Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang cara menentukan simpulan. Anak-anak ibu, tolong diperhatikan video ini karena dari video ini kita tahu bagaimana cara menentukan simpulan. Baik anak-anak ibu, kita mengenal kata kesimpulan, tapi kata baku kesimpulan itu disebut juga dengan simpulan. Kita mulai dengan definisinya. Kesimpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, seperti pada teks. Kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Anak-anak ibu, cara menentukan kesimpulan adalah dengan menyusun gagasan pokok. Gagasan pokok itu disebut juga dengan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf dan kemudian ditulis ulang dengan menggunakan kata yang memiliki makna yang sama atau bersinonim. Terlebih dahulu, kita membaca seluruh paragraf. Setelah dibaca, kita pahami makna dari paragraf itu. Biasanya, simpulan atau ide pokok itu terdapat pada awal, akhir, atau di tengah paragraf. Simpulan paragraf biasanya, ibu ulangi lagi, terletak di awal paragraf, tapi bisa juga di tengah atau di akhir. Harus dipahami terlebih dahulu apa isi dari paragraf itu. Anak-anak, dalam menentukan simpulan ada beberapa cara. Yang pertama, kita dapat langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasa ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Coba kita perhatikan contoh paragraf. Salah satu jenis coklat adalah Confon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau Confon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Perhatikan nak kalimat terakhir paragraf di atas. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf di atas adalah Confon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Jadi, kita dapat menentukan simpulan dengan langsung mengambil kalimat simpulan dari paragraf. Ini ditandai dengan kata jadi. Jadi, setelah kata jadi itulah kalimat yang menunjukkan simpulan. Anak-anak, cara yang kedua adalah dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Perhatikan contoh. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut
biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan Tahun Baru bersama. Namun, kemeriahan Tahun Baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan Tahun Baru. Kalau kita perhatikan contoh, maka kalimat simpulan terdapat pada acara Tahun Baru selalu dirayakan dengan meriah dan banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan Tahun Baru. Jadi, itulah yang dikatakan dengan simpulan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Kita lanjut yang ketiga, anak-anak, yaitu mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Coba anak-anak ibu perhatikan contoh. Dengarkan baik-baik. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Akibat penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebab plastik sulit diuraikan oleh tanah. Maka kalimat simpulannya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Paham anak-anak ibu? Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang keempat. Cara yang keempat adalah kita dapat menentukan simpulan dengan jawaban dari ide pokok. Coba anak-anak ibu perhatikan contoh. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tersebut, anak-anak ibu bisa membuat pertanyaan. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Jadi, kita dapat memperoleh kalimat simpulan dengan menjawab soal di atas, yakni dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Jadi, anak-anak ibu, itulah 4 cara bagaimana kita menemukan simpulan di dalam sebuah paragraf. Anak-anak ibu, dari penjelasan ibu tadi, mudah-mudahan harapan ibu, anak-anak ibu paham dan mengerti. Kalaupun anak-anak masih belum paham, ulangi lagi
simak lagi video yang ibu kirimkan ini. Setelah itu, coba anak ibu lakukan atau mengerjakan satu latihan yang ibu berikan. Sesuaikan bagaimana cara kita menentukan simpulan yang sudah kita pelajari di atas. Semoga anak-anak ibu bisa mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.